Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Mayat yang Tertukar Over My Dead Body. Ambulan ini membawa konglomerat korup bernama Kim dan tangan kanan yang bernama Jeo. Mereka mencari microchip yang berisi data terobosan obat kanker kulit yang bernilai miliaran. Mereka akan menyelundupkan microchip ini ke Amerika dengan cara menyembunyikannya ke dalam lengan Kim. Microchip ini merupakan hasil penelitian dari lab yang dipimpin oleh Jin So. Jin So ditemani Hyun Chol mengejar dan berhasil menghentikan laju ambulan. Ambulan yang berhenti tiba-tiba membuat Kim marah dan lupa sedang pura-pura sakit. Momen ini terekam kamera Jin So dan menjadi bukti yang menjaga izin Kim untuk pergi ke Amerika. Kemarahan Kim semakin menjadi. Dia menyuruh Jeong untuk mengurus Jin So. Jin So terluka parah. Hyun Chol dan putrinya Jin So yang bernama Dong Hwa diberitahu oleh polisi bahwa yang menimpa Jin So bukanlah kasus tabrak lari. Hyun Chol menyadari siapa kemungkinan besar pelakunya. Dia memberitahukan hal tersebut pada Dong Hwa. Hyun kerepotan menahan Dong Hwa yang nekat membalas dendam. Dia lebih memilih untuk menuntut ganti rugi ke Kim untuk biaya pengobatan ayahnya Dong Hwa. Dong Hwa setuju dengan ide Hyun. Namun tak lama kemudian, Kim diberitakan telah meninggal di rumah sakit. Ternyata Kim telah dibunuh oleh Jeong. Jeong ingin kuasai seluruh hasil penjualan microchip. Kematian Kim membuat Hyun dan Dong Hwa bingung gimana cara menuntut uang pada orang yang telah meninggal. Karena keluarga Kim ingin jenazah dikuburkan di Amerika, Hyun dan Dong Hwa jadi punya ide. Mereka akan culik mayat Kim lalu kemudian minta uang tebusan. Mereka mengobservasi kamar mayat rumah sakit. Akhirnya mereka mempunyai strategi yang disebut dengan mencuri mayat dengan menggunakan mayat. Strategi ini membuat Dong Hwa harus berperan menjadi mayat. Dengan cara ini, Hyun yang menyamar jadi petugas kesehatan berhasil menyusupkan Dong Hwa ke kamar mayat. Dong Hwa yang kini berada dalam laci mayat tak bisa buru-buru beraksi karena kedatangan dua orang ini. Dua orang ini merupakan rentenir yang mencari mayat seseorang yang bernama Jin Oh. Semasa hidupnya, Jin Oh meminjam uang pada rentenir ini. Karena Jin Oh meninggal sebelum utangnya lunas, maka rentenir ini akan mengambil mata Jin Oh sebagai pembayaran. Ketika Guan dan Hyun menghampiri rentenir yang nyerobot masuk ke kamar mayat, mereka mendengar suara cegukan. Hyun pikir Dong Ha jadi cegukan karena suhu laci yang amat dingin. Cegukan itu mengancam misi Dong Ha menjadi gagal. Rentenir yang curiga bergerak menuju laci tempat Dong Ha berada. Dia langsung dihalangi Hyun. Si rentenir kemudian melihat nama Jin Oh pada laci yang berada di belakangnya si Guan. Guan melindungi laci tersebut dari tangan si rentenir. Setelah terjadi sedikit keributan, si rentenir pergi. Guan yang kelelahan dibawa ke ruangan sebelah oleh Hyun. Momen ini dimanfaatkan oleh Dong Ha untuk menukar posisi mayat si Kim ke laci mayat yang ditempatinya. Setelah selesai, Dong Ha menelpon Hyun. Hyun mengalihkan perhatian Guan agar Dong Ha bisa keluar dari kamar mayat. Hyun berpura-pura telah salah kirim mayat. Mayat yang tadi dia daftarkan ke Guan harusnya dikirim ke rumah sakit yang lain, ujarnya. Guan mengembalikan mayat pada Hyun. Dengan demikian, strategi mencuri mayat menggunakan mayat pun selesai. Setelah Hyun pergi, Guan menyadari ada mayat yang hilang tanpa sepengetahuannya. Adanya mayat di kursi belakang membuat mobil Hyun bau busuk. Hyun memulai terornya dengan mengirim karangan bunga yang diberi pesan penculikan. Hyun akan meneruskan terornya pakai telepon umum, namun polisi datang. Hyun dan Dong Hwa diperiksa. Mereka sempat ditodong pistol oleh polisi karena ada mayat di mobil. Hyun mencandai polisi kalau itu bukan mayat, tapi temannya yang mabuk dan pakai selimut. Saat polisi mengeceknya, selimut terangkat. Mayatnya hidup. Polisi pun melepaskan mereka. Mayat hidup yang baru saja menyelamatkan Hyun dan Dong Hwa bernama Jin Oh. Dia menyelundupkan dirinya ke kamar mayat atas bantuan temannya, si Guan. Ternyata mereka memasukkan kematian Jin Oh untuk menghindari rentenir dan untuk mengklaim asuransi milik si Jin Oh. Lalu, kenapa mayat Kim dan mayat palsu yang bernama Jin Oh ini bisa tertukar? Ternyata, lagi-lagi si Guan biang keroknya. Saat si rentenir ribut dengan Hyun, dia mengambil kesempatan untuk menukar kertas nama lacinya si Kim dengan kertas nama lacinya si Jin Oh. Alhasil, si Jin Oh lah yang kemudian dipindahkan oleh Dong Hwa dan mayat palsu inilah yang kini berada di mobil Hyun. Jeong mengkonfirmasi ancaman penculikan dengan melihat laci mayat Kim. Lacinya kosong, mayatnya hilang. Jeong minta Guan untuk tutup mulut agar kabar hilangnya Kim tak diketahui oleh siapapun. Karena takut dan gak mau nambah masalah, Guan juga tak memberitahu Jeong bahwa yang dicuri adalah Jin Oh dan bukannya Kim. Hyun bingung bagaimana untuk melanjutkan rencananya. Kemudian Jin Oh menyarankan untuk melanjutkan rencananya namun dengan dirinya yang berperan sebagai mayat Kim. Rencana ini sepertinya akan berjalan mulus karena Jeong dan kawan-kawan tak tahu sebenarnya mayat Kim yang asli masih ada di kamar mayat. Hyun menelpon Jeong. Dia minta tebusan sebesar 500 juta won dan hanya boleh diantarkan oleh wanita. Jeong mempunyai penilaian terhadap lawannya. Bila si penculik minta tebusan di bawah 1 miliar won, maka itu artinya dia menghadapi seorang amatir. Lalu,
Bila minta tebusan 1 miliar won, maka dia menghadapi penculik yang profesional. Bila si penculik minta tebusan di atas 1 miliar won, maka kemungkinan besar si penculik tahu adanya microchip yang tertanam di lengan Kim. Jeong mempunyai pengawal wanita yang bernama Haeyeon. Haeyeon sebenarnya merupakan mata-mata NIS Korea yang mengawasi gerak-gerik Kim dan Jeong. Kini Jeong tugaskan Haeyeon untuk mengantarkan uang tebusan. Dia akan menemui Haeyeon di sebuah jembatan. Kedatangan Haeyeon dan uang tebusan dikonfirmasi oleh Donghwa. Namun sebelum transaksi terjadi, Jin-oh berkhianat. Dia memanfaatkan rokok yang diberikan Hyun untuk membebaskan dirinya dan kabur dari mobil Hyun. Jin-oh berhasil lolos dengan loncat ke perairan. Akibatnya, kini Hyun lah yang menjadi subjek pengejaran. Hyun berlari ke mobil, namun berhasil ditangkap oleh Haeyeon. Untunglah ada Donghwa yang membantu, sehingga mereka berhasil lolos. Hyun ingin melepaskan Haeyeon, tapi tak boleh oleh Donghwa. Haeyeon sendiri kini tahu barang tebusan tersebut berupa mayatnya Kim, dan mayatnya Kim tersebut masih berada di rumah sakit. Haeyeon minta dilepaskan, dia juga memberitahu identitasnya sebagai agen NIS Korea. Tapi baik Donghwa maupun Hyun tak percaya. Tak dipercaya, Haeyeon coba untuk kabur, namun dirinya ketangkap lagi. Jin-oh meminta Gwon untuk menjemputnya. Gwon bilang, klaim asuransi Jin-oh gagal karenanya. Jin-oh marah dan mengejar Gwon. Tak sampai situ, Gwon juga menjebak Jin-oh agar tertangkap oleh rentenir. Mobil Hyun bergoyang-goyang, tapi bukan karena goyang yang aneh-aneh. Mobil bergoyang karena Haeyeon ngamuk minta dilepas. Belum hilang pusing karena Haeyeon, muncul masalah baru. Posisi mereka terlacak oleh Jeong. Kini rombongan Jeong sudah berada di belakang mereka. Jeong menelpon ponsel yang dibawa oleh Haeyeon. Dia bilang dia tak ingin ribut. Dia cuma ingin mayatnya Kim. Hyun diminta untuk menurunkan mayat dan dipersilahkan mengambil 500 juta won yang berada dalam koper. Mendengar penawaran dari Jeong itu, Hyun malah minta uang tebusannya dinaikkan jadi 1 miliar dan tancap gas untuk kabur. Kenapa? Karena mereka tak mempunyai mayatnya si Kim. Jin-oh yang ditangkap oleh rentenir menelpon Hyun. Jin-oh mengiming-imingi bagian uang yang banyak untuk si rentenir jika dia diberikan ponsel untuk menelpon Hyun. Jin-oh membual punya ponsel anti lacak untuk Hyun. Hyun dan Donghwa sudah tak mau lagi bertemu dengannya. Namun Jin-oh punya senjata yang tak mungkin mereka tolak, yakni jika Jin-oh ditolak jadi tim Hyun, maka lokasi mayat akan dia bocorkan ke Jeong. Mereka kini berada di apartemen Donghwa yang dulu. Haeyeon memberontak terus-menerus membuat Haeyeon dan Donghwa kewalahan. Masih capek karena Haeyeon, kini Jin-oh datang. Kedatangan si Jin-oh disambut tinju oleh Hyun dan stun gun oleh Donghwa. Ponsel si Jin-oh diambil, lalu diberi hadiah stun gun sekali lagi oleh Hyun. Mereka harap Jin-oh kapok dan pergi. Dalam benak Hyun masih belum terjawab kenapa kelompok Jeong tak melaporkan mereka ke polisi. Lalu, dia melakukan tes dengan ponselnya Jin-oh untuk minta kenaikan tebusan menjadi 1,5 miliar won. Jeong menertawakan permintaan Hyun. Tak mau kalah gertak, Hyun menaikkan tebusannya menjadi 2 miliar won. Mendengar permintaan Hyun membuat Jeong yakin Hyun telah mengetahui di mana letak microchipnya. Dia minta mau segera melacak nomor yang digunakan Hyun barusan. Hyun ingin lebih yakin lagi tentang tembakannya mengapa harga mayat Kim begitu mahal. Namun tak lama, kelompok Kim datang. Terdengar bunyi kaleng yang bergema. Hyun menyangka si Jin-oh masih belum pergi. Haeyeon berusaha mendobrak pintu. Namun di depan pintu berdiri si Jin-oh. Jin-oh menangkap Haeyeon. Donghwa yang baru datang kaget Jin-oh sedang membungkus Haeyeon. Mereka tak mau menerima ide sejenis dari Jin-oh lagi. Setelah idenya ditolak, Jin-oh berbuat konyol lagi dengan hampir menyebabkan kebakaran. Haeyeon dan Donghwa menjadi kelabakan memadamkan api yang membesar. Api berhasil dipadamkan, namun Haeyeon berhasil kabur. Sayangnya lagi, api tersebut sempat terlihat oleh kelompok Jeong. Posisi Hyun dan kawan-kawan semakin tak aman. Ketika mencari Haeyeon, Jin-oh malah bertemu kelompok Jeong. Jin-oh berpura-pura bodoh ketika tertangkap. Dia berhasil lolos dan mengirimkan sinyal bahaya ke Hyun dan Donghwa. Kini, Hyun dan Donghwa dikejar oleh kelompok Jeong. Tanpa sengaja, Hyun menumbuhkan Haeyeon bergerak ke arah tepi pagar. Hyun berlari menyelamatkan Haeyeon. Donghwa masih terus dikejar dan akhirnya terpojok. Dia coba membela dirinya dengan stun gun namun tak berhasil. Untunglah di saat yang tepat, Hyun datang dan menolongnya. Jin-oh menjaga Haeyeon sambil menunggu Hyun kembali setelah menyelamatkan Donghwa. Haeyeon berhasil mengelabui Jin-oh lalu mencoba kabur. Donghwa coba mengejar Haeyeon, namun kemudian mobil agen NIS datang. Mereka segera lari ketika Haeyeon diterkam salah satu agen NIS. Di dalam mobil, Hyun heran kenapa Jeong tahu posisi mereka. Jin-oh bertanya apakah Hyun pakai ponsel miliknya untuk menelpon Jeong. Setelah diiyakan oleh Hyun, Jin-oh membuang ponsel tersebut. Mengetahui posisi mereka lagi-lagi terancam karena ulah Jin-oh, Hyun dan Donghwa mengusir Jin-oh dari mobil.
Donghua bertanya kenapa Hyun masih terlihat bingung. Hyun menjawab, ada kemungkinan besar microchip ada di mayatnya Kim. Dia meyakini hal ini karena Jeong menyanggupi tebusan yang sangat mahal dan adanya agen AIS yang terlibat. Nomor ponsel si Jin Oh tadi dilacak lagi oleh Jeong, sehingga mereka pun sampai di rumahnya si rentenir yang merupakan pemilik asli dari ponsel tersebut. Si rentenir akhirnya terkena karmanya, mukanya bonyok disikat bodyguardnya Jeong. Mereka bilang tak tahu apapun karena ponsel tersebut dibawa oleh Jin Oh. Jeong pernah melihat salah satu laci kamar mayat atas nama Jin Oh. Dia kini sadar telah dipermainkan. Haeyeon kini sedang melakukan cocokologi data dengan agen AIS lainnya. Mereka heran kenapa ada yang mau mencuri mayatnya Kim dan heran kenapa Jeong menyanggupi tebusan yang sangat mahal untuk mayatnya. Mereka pun berkesimpulan bila microchip kemungkinan disembunyikan di mayatnya Kim. Haeyeon dan Donghwa menggunakan strategi kebakaran untuk kembali masuk ke kamar mayat. Haeyeon menemukan laci atas nama Jin Oh. Namun keburu ada yang datang. Yang datang ternyata kelompoknya Jeong. Mereka langsung membuka laci yang sama, namun di sana tak ada apa-apa. Ternyata Hyun dan Jeong keduluan oleh Jin Oh. Jin Oh dibantu oleh Gwan berhasil membawa pergi mayat Kim yang asli. Esok paginya ketika sarapan, Hyun ditelepon oleh Jin Oh. Hyun dan Donghwa akhirnya menemui Jin Oh. Di sana Jin Oh telah menyembunyikan mayat Kim di area pemakaman yang sangat luas. Jin Oh bilang akan memberitahu lokasi mayat Kim setelah menerima bagian dari uang tebusannya yang senilai 500 juta won. Guan yang mengambil libur dari pekerjaannya didatangi rentenir. Dia diancam dan akhirnya membocorkan posisi Jin Oh dan mayat berharga mahal yang Jin Oh curi. Hyun membuat strategi agar dapat mengambil uang tebusan namun tanpa menyerahkan mayatnya Kim. Dia ingin menyerahkan mayatnya Kim ke agen NIS. Untuk menjalankan strateginya, lagi-lagi dia perlu mayat palsu untuk mengelabui kelompok Jeong. Mereka menentukan siapa yang akan jadi mayat dengan lomba. Mereka sepakat yang jadi mayat akan mendapatkan tambahan 100 juta won. Jin Oh memenangkan perlombaan karena Hyun berhenti di tengah jalan setelah melihat Donghwa yang jatuh. Donghwa heran kenapa Hyun berhenti di tengah perlombaan meskipun taruhannya 100 juta won. Ketika makan dia bertanya apakah Hyun suka padanya. Dia merasa Hyun selama ini begitu baik dan perhatian padanya. Selesai makan, Donghwa bertugas mencari beberapa buah peti. Dia mencari peti yang termurah. Hyun menelpon Jeong dan menentukan lokasi pertemuannya, yakni di pemakaman Siloam. Hyun juga minta Jeong membawa mobil van yang besar. Di saat yang bersamaan, Haeyeon pun pura-pura baru kembali dari pelariannya. Di waktu yang ditentukan, Hyun telah menyiapkan strateginya dibantu oleh Donghwa dan Jin Oh. Kelompok Jeong menuju ke lokasi dengan membawa uang tebusan 2 miliar won. Haeyeon yang telah kembali ikut serta mengawal Jeong. Dia menyisipkan pelacak di kantongnya agar agen NIS yang lain dapat menyusulnya. Tak lupa, si rentenir pun kini telah hadir di lokasi pemakaman untuk ikut memburu mayatnya Kim. Kelompok Jeong sampai di lokasi. Donghwa, Haeyeon, dan Jin Oh telah bersiap di posisi masing-masing. Hyun minta uang tebusan dimasukkan ke peti yang sudah Hyun siapkan, lalu memasukkan peti tersebut ke van besar yang Jeong bawa. Jeong bersiap menembak Haeyeon setelah mayat terlihat dalam peti. Tapi Haeyeon bertindak cepat dengan menyiramkan bensin ke peti dan menyalakan pemantik api. Jeong pun tak berani macam-macam. Haeyeon minta ke kelompok Jeong maju ke arah peti mayat dan dia maju ke arah mobil van. Di tengah-tengah, Haeyeon akan mengambil kunci mobil van dari kelompok Jeong. Setelah berhasil mendapatkan kunci van dan melihat ada Haeyeon di sana, Haeyeon mencoba memancing Jeong. Di harga berapa microchipnya akan kamu jual? Kata Haeyeon. Awalnya Jeong menghindar dan pura-pura hanya ingin mayatnya Kim kembali. Hyun membalas, jadi gak apa-apa dong kalau microchipnya gue ambil, sambil mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Mendengar itu, Jeong langsung perintahkan para bodyguardnya mengejar Hyun. Tapi gerakan mereka langsung berhenti karena Hyun mengarahkan api ke benda berharga yang mungkin menjadi incaran mereka yang sebenarnya. Takut microchipnya dibakar, Jeong langsung menawarkan harga pada Hyun. 3 miliar won ujarnya. Tanpa setuju dengan tawaran dari Jeong, Hyun malah melemparkan benda tersebut dari tangannya sambil tertawa. Jeong pun heran, ternyata benda yang di tangan Hyun bukanlah microchip. Dia hanya bercanda dan tak mengambil microchip sebenarnya dari mayat Kim. Canda Hyun barusan sebenarnya merupakan jebakan agar agen NIS yang mengintai lokasi tersebut dapat mendengar dan merekam pernyataan Jeong. Hyun melemparkan pemantik apinya. Api menjalar ke arah peti. Peti terjatuh dan meluncur mengikuti jalan yang menurun. Ternyata, meluncurnya peti merupakan strategi yang disusun oleh Hyun. Peti diberikan roda agar bisa meluncur mulus menuruni jalanan. Nantinya, peti akan tertahan oleh tali yang sudah dipersiapkan oleh Donghwa. Sayangnya, sebelum mencapai tali, rodanya patah dan terhenti. Jin Oh melompat dari peti yang terbakar. Jin Oh mengira peti berhenti di titik yang direncanakan. Menyadari tak sesuai rencana, Hyun, Donghwa, dan Jin Oh langsung melarikan diri. Jin Oh yang mengambil arah berbeda menjadi target bidikan pistol Jeong.
Jin-Oh pun tertembak. Jin-Oh tertangkap dan terpaksa mengungkapkan di mana lokasi sebenarnya dari mayat Kim. Jeong akhirnya mendapatkan kembali mayat Kim setelah menggali lokasi yang ditunjukkan oleh Jin-Oh. Jin-Oh minta dibebaskan, namun Jeong minta anak buahnya untuk mengubur Jin-Oh hidup-hidup. Tak lama, Heon kembali. Dia mengembalikan Fan beserta peti di dalamnya untuk menyelamatkan Jin-Oh. Namun permintaan Heon kali ini tak dituruti karena Jeong telah mendapatkan mayatnya Kim. Jeong akan membunuh Heon, Donghwa, dan Jin-Oh. Ketika Jeong mengarahkan pistolnya, dia ditodong pistol dari belakang. Kini Haeyeon membuka penyamarannya. Sayang perhatian Haeyeon teralihkan sehingga pistolnya jatuh. Jeong berlomba dengan Donghwa untuk mengambil pistol Haeyeon yang terjatuh. Jeong berhasil mendapatkan pistolnya terlebih dahulu dan menendang Donghwa. Haeyeon yang mencoba menolong pun jatuh terguling karena ditendang oleh Jeong. Saat Jeong menodongkan pistolnya ke Haeyeon, helikopter NIS datang sehingga mengalihkan perhatiannya. Tak sia-siakan kesempatan ini, Haeyeon menggunakan pisau kecil untuk menikam kakinya Jeong. Memanfaatkan situasi yang kacau, Jin-Oh membawa pergi Fan yang berisikan peti. Namun dia telah ditunggu oleh rentenir yang menembakinya. Karena hal itu, Jin-Oh hilang kendali dan mengalami tabrakan. Hyun dan Donghwa ikut tertangkap oleh NIS. Sementara itu, meski terluka, Jin-Oh ternyata selamat. Dia melihat ke arah belakang mobil, peti yang dibawanya telah hilang. Hyun dan Donghwa yang tertangkap akhirnya diselamatkan oleh Haeyeon. Haeyeon tahu pasti mereka bukan bagian dari kelompok Jeong. Bagi Haeyeon, mereka adalah kunci sukses tertangkapnya kelompok Jeong yang terkena rapi. Haeyeon menanyakan perihal Jin-Oh. Namun baik Hyun maupun Donghwa mengatakan mereka tak mengenal baik si Jin-Oh. Hyun dan Donghwa sebenarnya sempat menukarkan dulu peti uang di dalam mobil Fan. Lalu kemudian mereka menguburkan peti tersebut dan memasukkan peti yang lain ke dalam Fan. Jin-So akhirnya kembali dapat membuka matanya. Dia melihat Donghwa sedang bersandar ke Hyun. Paginya, Hyun dan Donghwa kembali ke lokasi penguburan peti. Jin-Oh sudah menunggu mereka. Jin-Oh tampaknya sudah menggali di sana-sini mencari lokasi si peti uang. Lokasi yang sebenarnya ditunjukkan oleh Donghwa dan mereka pun kini mendapatkan cash seperti uang senilai 2 miliar won. Sebagian mereka sumbangkan untuk kelanjutan riset tim peneliti yang dipimpin oleh Jin-So dan sisanya untuk uang jajan mereka dan biaya pengobatan. Sekian arus cerita film dari Copycat kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung channel ini dengan memberikan komentar, like, ataupun share. Jangan lupa juga untuk subscribe agar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.